Dasar perempuan bodoh tidak berpendidikan, pelit sekali. Mentang-mentang menantu, kasih uang recehan saja gayanya selangit. Di hari ulang tahun mertuaku, saat aku sedang menyiapkan hidangan di dapur, sayup-sayup ku dengar ibu mertua dan kakak iparku, Rina, terkikik-kikik membicarakanku dari balik pintu kamar yang setengah terbuka. Uang hasil jerih payahku yang selama 7 tahun ini kuberikan diam-diam tanpa sepengetahuan suamiku, ternyata habis untuk membiayai gaya hidup mewah kakak iparku yang menyebalkan itu. Hari itu juga, semua aliran dana ke keluarga mertuaku kuputus tanpa ampun. Begitu keran uang berhenti mengalir, mereka mulai saling cakar dan menyalahkan. Kisah balas dendamku yang memuaskan dan membuka mata ini akan segera dimulai. Halo. Nama saya Citra Dewi, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun dengan seorang putra berusia 5 tahun. Sudah 7 tahun saya menikah dan mendedikasikan hidup untuk keluarga. Suami saya, Bagus, bekerja sebagai manajer tim di sebuah perusahaan logistik kelas menengah. Dulu, saya bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil, tempat di mana saya menyunting dan memperbaiki naskah. Setelah menikah dan punya anak, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Kini, hari-hari saya habiskan untuk mengurus anak dan suami. Satu-satunya kebiasaan yang tak pernah lepas dariku adalah sifatku yang teliti. Setiap hari saya mencatat pengeluaran di buku kas, dan tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun. Siapapun yang melihatku pasti akan mengira hidupku damai dan tenang. Sejujurnya, sampai beberapa hari yang lalu, saya pun berpikir demikian. Sebelum saya sadar betapa bodoh dan naifnya saya selama ini, insiden itu meledak pada pukul 3 dini hari. Di tengah keheningan malam saat seluruh dunia terlelap, ponselku yang tergeletak di nakas samping tempat tidur bergetar hebat. Aku yang sedang tidur pulas terlonjak kaget. Khawatir anakku terbangun, aku buru-buru menyambar ponsel. Nama yang tertera di layar tidak lain adalah ibu mertua. Jika ini terjadi di waktu normal, jantungku pasti sudah berdebar kencang. Aku akan panik, membayangkan hal buruk menimpa ibu mertuaku yang tinggal sendirian. Mungkin aku sudah melompat dari tempat tidur, bersiap lari ke rumahnya tanpa alas kaki. Namun dini hari itu, hatiku sedingin es saat menatap layar ponsel. Tak ada sedikit pun keraguan. Dengan sangat perlahan, aku menekan tombol jawab. Halo. Citra, Nuk, kamu belum tidur? Ya. Tolong ibu, tolong. Begitu telepon tersambung, suara tangis panik ibu mertuaku langsung menyembur dari seberang. Ibu, ada apa dini hari begini? Tanyaku dengan nada datar, berusaha menekan semua emosi. Aduh, bagaimana ini? Rina, kakak iparmu, dia dalam masalah besar. Mbak Rina, masalah besar apa bu? Entah apa yang sudah diperbuat anak itu. Katanya kalau tidak segera membayar 200 juta rupiah, rumahnya akan disita. Tolong ibu, enduk, aku terperangah. Beberapa hari yang lalu, dengan sombongnya Mbak Rina memamerkan tas mewah barunya, dan berceloteh akan pergi liburan ke luar negeri. Sekarang tiba-tiba rumahnya akan disita, benar-benar sulit dipercaya. Bu, kenapa ibu bicara seperti itu padaku? Itu kan masalah Mbak Rina. Biar dia yang menyelesaikannya sendiri. Mendengar jawabanku yang dingin, ibu mertuaku terdengar kaget. Setelah jeda sesaat, ia mulai berteriak. Ya ampun, saudara sendiri akan jadi gelandangan? Bagaimana bisa kamu bicara sekasar itu? Cepat berikan uang simpananmu itu. Uang simpanan saya, maksud ibu? Uang yang kamu kumpulkan diam-diam tanpa sepengetahuan suamimu. Ibu tahu semuanya. Katanya menantu sudah seperti anak sendiri, tapi saat begini kamu bersikap seperti orang lain. Tega sekali kamu, benar-benar tidak tahu malu. Uang yang kukumpulkan diam-diam, siapa yang selama ini menikmati uang itu hingga ia berani berkata seperti itu sekarang? Aku hanya bisa tertawa sinis. Bu, saya tidak punya uang, tidak sepeser pun. Kamu sudah selesai bicara? Kamu sadar dengan ucapanmu? Iya bu, saya sangat sadar, kataku dengan suara yang sangat jernih. Saya tutup teleponnya, aku langsung mematikan panggilan tanpa menunggu jawabannya. Sayang, siapa? Begitu aku meletakkan ponsel, Bagus, suamiku, menggeliat dan membuka matanya yang masih mengantuk. Ibu, apa ibu sakit? Suamiku yang langsung terbangun itu adalah tipe pria yang belum bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. Ia tipikal anak mami yang akan melakukan apa saja jika itu menyangkut keluarganya, terutama ibunya. Bukan, Mbak Rina butuh uang 200 juta rupiah sekarang juga. Ibumu memintanya padamu. Apa? Mbak Rina gila? Memangnya aku punya uang sebanyak itu dari mana? Suamiku terkejut, lalu merebut ponselku dan berjalan keluar kamar. Dari ruang tengah, aku bisa mendengar suamiku berbicara dengan nada tinggi kepada ibunya. Bu, kalau Mbak Rina bikin masalah utang, ya diselesaikan sama suaminya dong. Kenapa selalu minta ke kita? Aku juga baru naik jadi manajer. Bu,
Uang tidak jatuh dari langit. Citra memangnya punya uang apa? Aku duduk diam di tepi ranjang, mendengarkan percakapan suamiku. Aku merasa kasihan sekaligus geli melihatnya, pria yang sama sekali tidak tahu wajah asli ibu dan kakaknya. Perlahan, aku bangkit dan berjalan ke ruang kerja kecilku. Di dalam ruangan gelap itu, aku hanya menyalakan lampu meja. Aku membuka laci dan menemukan buku kas tebal kesayanganku. Aku mengambilnya dan membuka halaman pertama. Di sanalah tercatat semua air mata dan darah keringatku yang telah kudedikasikan untuk keluarga ini selama 7 tahun terakhir. Beberapa hari yang lalu, aku adalah seorang menantu yang bodoh. Jika ibu mertuaku mengeluh punggungnya sakit, tanpa memberitahu suami, aku akan mengambil tabungan darurat dari hasil kerja sampinganku dan memberikannya untuk biaya berobat. Setiap kali ada hari besar seperti Lebaran, ulang tahun, atau Hari Ibu, aku akan mengurangi jatah belanjaku sendiri agar bisa memberikan hadiah yang melimpah untuknya. Jarak rumah kami hampir 40 menit perjalanan dengan mobil, tapi setiap kali ibu mertua memanggil, aku akan meninggalkan segalanya dan segera datang. Kenapa aku melakukan itu? Aku pikir, dengan begitu mereka akan menganggapku sebagai keluarga sejati. Aku berharap mereka akan menyayangiku seperti anak kandung. Itulah sebabnya aku berkata pada suamiku, gajimu jangan dipakai untuk orang tua, nanti kita kekurangan. Biar aku yang urus dan menanggung semuanya sendirian tanpa pernah mengeluh. Namun beberapa hari yang lalu, di hari ulang tahun ibu mertuaku, saat aku sedang menyiapkan makanan di dapur, sebuah penggalan percakapan yang tak sengaja ku dengar, menghancurkan segalanya. Aku akhirnya mengetahui wajah asli ibu mertua yang sangat kupercaya dan kakak iparku yang menyebalkan itu. Rasa pengkhianatan membuat pandanganku kabur dan napasku sesak. Kenangan hari itu masih terasa begitu nyata. Aku akhirnya menyadari betapa pengorbanan dan uangku selama 7 tahun ini hanyalah lelucon bagi mereka. Dari ruang tengah, kudengar suamiku mengakhiri panggilannya dengan gusar. Tak lama kemudian, ia membuka pintu kamarku dengan kasar. Wajahnya merah pada menahan marah. Sayang, kamu tadi bicara apa saja sama ibu? Ibu syok sampai hampir pingsan gara-gara kamu. Masalah Mbak Rina biar saja, tapi kan kamu bisa bicara baik-baik. Luar biasa. Ibu dan anak ini benar-benar mirip. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Kalau kamu begitu khawatir, kenapa tidak kamu saja yang pergi ke bank sekarang dan tarik 200 juta untuk melunasi utang kakakmu? Aku punya uang dari mana? Lagi pula kenapa aku harus membayar utang kakakku? Nah, kalau kamu saja tidak mau, kenapa aku yang harus melakukannya? Sampaikan pada ibumu dengan jelas, mulai sekarang tidak akan ada sepeser pun uang keluar dari dompetku untuk mereka. Kamu. Ucapanmu keterlaluan. Suamiku tampak sangat terkejut melihatku bersikap seperti ini untuk pertama kalinya. Istrinya yang selalu patuh dan penurut kini berubah menjadi sedingin es. Tentu saja ia tidak terbiasa. Aku menggenggam erat buku kas di tanganku. Melihat angka-angka di dalamnya, aku menggigit bibirku kuat-kuat. Buku ini adalah bukti betapa kerasnya aku berhemat dan bekerja demi mereka. Aku tidak akan hidup seperti orang bodoh lagi. Aku akan membuat mereka membayar mahal, karena telah menganggapku sebagai sapi perah. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri, seberapa baik ibu mertua dan kakak iparku bisa bertahan hidup tanpa uangku. Suamiku menatapku dengan wajah bingung. Pria lemah yang tidak pernah bisa membelaku. Kamu kenapa? Tiba-tiba jadi menakutkan seperti orang lain. Suaranya bergetar. Orang lain apanya? Aku lelah, aku mau tidur. Besok pagi aku harus mengantar anak kita ke sekolah. Aku mendorong suamiku keluar dari kamar dan menutup pintu dengan tegas. Dari balik pintu, kudengar ia menggaruk kepalanya dan menghela napas panjang. Di dalam kamar, hanya ada keheningan yang mencekam. Aku duduk termangu di depan meja, menatap buku kas tebal di bawah cahaya lampu. Sampulnya yang mulai usang karena sering disentuh membuat dadaku terasa sesak. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama. Angka-angka yang berjejer rapi di setiap halaman bukan sekadar nominal uang. Itu adalah catatan hidupku, bukti air mata dan masa mudaku yang telah tercurah untuk keluarga ini selama 7 tahun. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama aku datang ke rumah mertua untuk memberikan salam setelah menikah. Ibu mertuaku memegang tanganku erat-erat sambil berlinang air mata. Nduk, keluarga kami tidak bisa memberimu apa-apa, tapi terima kasih sudah mau datang ke sini. Kata-kata hangat itu membuatku, si bodoh ini, luluh seketika. Aku bahkan berjanji pada diriku sendiri akan merawatnya seperti ibu kandungku. Meskipun jarak rumah kami cukup jauh, seminggu sekali aku pasti datang membawakan berbagai macam lauk pauk. Suatu malam, aku pernah menerima telepon darinya dengan suara rintihan. Nduk, punggung ibu rasanya mau patah. Orang tua memang lebih baik mati saja ya. Mendengar suaranya yang merintih, hatiku mencelos. Ibu sakit sekali, besok langsung saya kirimkan uang untuk berobat,
Ya, Bu. Aduh, memang cuma menantuku yang bisa diandalkan. Ibu bisa hidup karena kamu, Nduk. Pujian itu membuatku begitu bahagia hingga aku lupa akan semua lelahku. Namun, dengan gaji suamiku yang pas-pasan, setelah membayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari, tidak ada uang yang tersisa. Agar bisa tetap memberikan uang saku untuk ibu mertuaku tanpa sepengetahuan suami, aku harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya, dengan memanfaatkan pengalamanku sebagai editor, aku mulai mengambil pekerjaan sampingan sebagai editor lepas dari rumah. Setiap dini hari, saat anakku sudah tertidur, aku akan duduk di depan laptop dengan mata mengantuk. Sayang, kamu ngapain begadang terus setiap malam? Suamiku pernah bertanya sambil menguap. Ada kerjaan sedikit dari teman. Lumayan untuk beli susu anak, jawabku beralasan. Untuk apa menyiksa diri? Pakai saja gajiku, hemat-hemat. Gajimu sendiri sudah pas-pasan untuk kita bertiga. Biar aku bantu sedikit, kamu tidak usah khawatir. Di depan suamiku aku beralasan seperti itu, padahal setengah dari uang hasil kerja kerasku setiap malam masuk ke rekening ibu mertuaku. Bahkan uang saku yang sesekali diberikan ibuku sendiri untuk jajan pun ikut kukirimkan ke mertua. Aku pikir, pengorbananku akan membuat mereka tulus menyayangiku. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Terutama kakak iparku, Rina, yang usianya lebih tua dariku, ia selalu meremehkan dan seenaknya menyuruhku. Mbak Rina tinggal tak jauh dari rumah ibunya dan hampir setiap hari datang ke sana. Setiap ada acara keluarga atau hari raya, ia tidak akan menyentuh pekerjaan apapun. Ia hanya akan duduk manis di sofa sambil menonton TV. Saat aku sendirian di dapur, berkutat dengan bau minyak dan tumpukan pekerjaan, suaranya yang menyebalkan akan terdengar. Citra, tolong kupaskan buah dong. Kulitnya tipis-tipis, ya. Iya mbak. Sebentar, saya selesaikan ini dulu. Oh iya Citra, kamu tahu kan lutut ibu sering sakit, belikan jamu atau obat herbal yang bagus ya. Aku sibuk sekali, tidak sempat mengurusnya. Dengan nada bicaranya yang manja, ia seolah-olah menjadi anak yang paling berbakti, sementara semua pekerjaan yang berat dan memakan biaya dilimpahkan kepadaku. Setiap kali itu terjadi, ibu mertuaku pasti akan membela putrinya. Rina itu dari kecil badannya lemah, tidak bisa kerja berat. Kamu kan masih muda dan kuat, tidak apa-apa kan kalau lebih banyak berkorban? Aku hanya bisa menelan air mata dalam hati sambil memaksakan senyum. Aku selalu percaya bahwa itu adalah kewajibanku sebagai seorang menantu. Tanpa sadar aku telah menggerogoti diriku sendiri. Setiap kali aku membalik halaman buku kas, jumlah uang yang kukirimkan semakin membengkak. Hari ibu 5 juta rupiah, ulang tahun ibu mertua 5 juta rupiah, biaya tambahan saat musim hujan 2 juta rupiah. Suatu kali pemanas air rusak, aku mengirim 10 juta rupiah secara mendadak. Selama 7 tahun, dari uang-uang kecil 1 juta, 2 juta, hingga nominal yang lebih besar. Jika ditotal jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Uang sebanyak itu kukumpulkan dengan susah payah, sampai aku sendiri tidak pernah membeli baju baru dan hanya memakai kosmetik murah. Uang hasil ketikan jari-jariku yang pegal dan sakit. Jika saja aku tahu kemana semua uang itu mengalir, aku tidak akan pernah melakukan kebodohan ini. Aku mengusap perlahan tanggal transfer terakhir di buku kas dengan jariku. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, tepat sebelum aku mendengar percakapan kotor dan mengerikan itu. Saat itu, aku yang belum tahu apa-apa, masih dengan bodohnya mengirimkan uang ke rekening ibu mertuaku. Seperti anjing bodoh yang mengibas-ngibaskan ekornya, tidak tahu bahwa ia sedang dimanfaatkan habis-habisan. Api kemarahan membara di dadaku. Air mata nyaris jatuh, tapi aku menahannya dengan menggigit bibir. Aku tidak akan menangis lagi. Masa-masa di mana aku menahan sakit sendirian sudah berakhir hari ini. Udara dingin terasa di ujung jariku saat aku menutup buku kas. Setelah menutup buku kas, dan duduk termangu di kamar yang gelap, kenangan masa lalu berkelebat seperti film. Aku teringat kejadian sebulan sebelum aku menghadapi kenyataan pahit itu. Setiap minggu, aku mengikuti kelas membatik di sanggar dekat rumah. Bagi diriku yang setiap hari bergulat dengan pekerjaan rumah dan kerja sampingan di malam hari, kelas membatik adalah satu-satunya waktu di mana aku bisa bernapas lega. Mencium aroma malam yang khas sambil menggoreskan canting di atas kain putih membuat pikiranku yang rumit menjadi jernih. Di sana, ada seorang ibu guru paruh baya, Bu Sri, yang sangat menyayangiku seperti putrinya sendiri. Usianya sudah 70 tahun, dan beliau adalah pensiunan pemilik warung makan di pasar tradisional. Bicaranya memang sedikit ceplas-ceplos, khas orang pasar, tapi hatinya sangat baik dan penuh kehangatan. Hari itu, karena begadang semalaman demi mengumpulkan uang untuk mertuaku, aku datang ke kelas dengan wajah pucat. Melihatku terkantuk-kantuk, Bu Sri menghampiriku. Citra, kamu kenapa hari ini? Kelihatan capek sekali. Bu Sri,
Semalam saya kurang tidur, Bu. Kurang tidur? Anakmu rewel? Bukan, Bu. Saya ada kerjaan sampingan, jadi agak kelelahan. Dengan wajah prihatin, Bu Sri mengeluarkan sebotol susu kedelai hangat dari tasnya dan meletakkannya di tanganku. Anak muda zaman sekarang, kenapa harus kerja siang malam begitu? Gaji suamimu tidak cukup? Cukup, Bu. Tapi kan saya juga harus menyiapkan uang untuk obat ibu mertua saya setiap bulan. Bulan depan beliau ulang tahun, jadi saya ambil kerjaan lebih banyak supaya bisa kasih uang saku yang lebih besar. Mendengar penjelasanku, ekspresi Bu Sri mendadak berubah. Tatapannya seolah mengatakan betapa naifnya diriku. Citra, memangnya kalau kamu habis-habisan memberi uang ke mertuamu, suamimu akan berterima kasih sampai sujud di kakimu? Suami saya tidak tahu, Bu. Kalau dia tahu, nanti dia minder karena merasa tidak bisa merawat ibunya. Jadi, saya diam-diam saja. Seketika, Bu Sri menepuk punggungku. Aduh, anak ini. Kamu pikir dengan berkorban seperti itu, mertuamu akan menghargaimu? Jangan mimpi, Bu Sri, ibu mertua saya tidak seperti itu. Beliau pasti tahu kalau saya tulus. Aku mencoba tertawa untuk menepis ucapannya. Namun, Bu Sri menggenggam kedua tanganku dengan tatapan serius. Citra, ibu ini sudah puluhan tahun jualan di pasar. Sudah bertemu macam-macam orang. Posisi menantu itu, 10 kali berbuat baik akan langsung dilupakan kalau sekali saja berbuat salah. Kata-katanya yang tajam membuatku terdiam. Dulu di pasar ada seorang nenek penjual gado-gado. Seumur hidupnya dia berjualan untuk menikahkan putranya dan bahkan membelikan rumah untuk menantunya. Menantunya itu manis sekali sikapnya, semua orang iri. Tahu apa yang terjadi? Bagaimana, Bu? Saat si nenek sudah tua dan tidak bisa jualan lagi, dia mau tinggal di rumah menantunya. Tapi apa? Menantunya mengganti kunci rumah dan tidak mau membukakan pintu. Akhirnya si nenek jatuh sakit di jalanan. Ya ampun, tega sekali. Makanya, jangan mudah percaya pada anak orang lain. Keluarga saudara saja bisa jadi musuh karena uang, apalagi menantu yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Jangan bodoh, pikirkan dirimu sendiri dulu. Bu Sri ini bicaranya menakutkan. Bukan menakutkan, tapi ini kenyataan hidup. Jangan korbankan kesehatanmu untuk mengisi kantong mertuamu diam-diam. Suatu saat nanti, kamu pasti akan dikhianati. Ingat kata-kataku, urus dirimu dan anakmu dulu, itu yang paling penting. Nasihat Bu Sri hari itu membekas di hatiku. Tapi aku berusaha keras menepis perasaan tidak enak itu. Aku sangat percaya. Ibu mertuaku yang selama 7 tahun ini kurawat seperti ibu kandung tidak mungkin mengkhianatiku. Setiap kali aku mengirim uang, beliau selalu menelepon sambil menangis haru. Mencurigainya adalah perbuatan yang tidak pantas bagi seorang menantu. Namun, tak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ucapan Bu Sri bukanlah kekhawatiran berlebihan. Setelah kelas membatik selesai, dalam perjalanan pulang aku menelepon ibu mertuaku untuk menanyakan kabarnya. Ibu, ini Citra. Sudah makan? Oh, nduk, sudah. Tadi makan nasi sama sambal terasi saja. Ya ampun Bu, kenapa makannya seadanya? Uang yang kemarin saya kirimkan bisa dipakai untuk beli daging. Orang tua makan daging buat apa? Uangnya dipakai untuk beli obat saja sudah pas-pasan. Ibu tidak akan sia-siakan uang hasil jerih payahmu itu. Mendengar suaranya yang terdengar lemah, hatiku kembali luluh. Nasihat Bu Sri terlupakan begitu saja. Aku justru bertekad akan mengirimkan uang lebih banyak lagi bulan ini. Setibanya di rumah, saat aku sedang memasak makan malam, ponselku berdering. Kakak iparku, Rina, Citra, ini aku. Jangan lupa ya, akhir pekan ini kita makan-makan untuk ulang tahun ibu. Iya Mbak, ini aku sedang cari-cari restoran yang bagus. Restoran? Kamu kebanyakan uang ya? Kamu kan tahu kondisi keluarga kita bagaimana. Kenapa mau buang-buang uang makan di luar? Suaranya yang ketus membuat dadaku sesak. Kan sebentar lagi ulang tahun ibu yang ke-70, Mbak. Sekali-sekali kita traktir di tempat yang bagus. Aduh, Citra. Ibu itu tidak bisa makan makanan luar yang banyak MSG. Nanti perutnya sakit. Kamu masak rendang sama opor ayam saja. Masakan menantu kan paling enak. Mbak, belakangan ini badanku juga kurang sehat. Sekali ini saja kita makan di luar ya. Citra, jadi menantu kok repot sekali disuruh masak untuk ibu mertua. Aku bukannya tidak tahu kamu capek. Nanti aku juga bantu-bantu di sana. Sudah ya, aku sibuk. Mbah Rina langsung menutup telepon setelah mengatakan keinginannya. Aku tahu, janjinya untuk membantu adalah kebohongan besar. Aku sudah mengalaminya selama 7 tahun. Aku bisa membayangkan diriku sendirian di dapur, berkutat dengan pisau dan wajan. Meski begitu, si bodoh ini tetap berusaha menguatkan hati, membayangkan wajah bahagia ibu mertuaku. Aku meyakinkan diriku sendiri, jika aku tulus,
mereka pasti akan mengerti. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa nasihat tajam Bu Sri adalah peringatan yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah telepon dari Mbak Rina, aku hanya bisa menghela napas panjang. Ulang tahun ibu mertua tinggal 2 hari lagi, tidak ada waktu untuk memikirkan kesehatanku sendiri. Aku segera mengikat celemek dan mengambil tas belanja. Bergegas ke pasar tradisional. Aku harus mulai menyiapkan rendang kesukaan ibu mertuaku dari malam ini. Aku membeli daging sapi kualitas terbaik di tukang daging langgananku, meskipun harganya mahal. Lalu aku membeli buah-buahan segar dan sayuran untuk pelengkap. 2 tas belanjaanku langsung penuh sesak. Membawa belanjaan seberat itu sambil menaiki tanjakan menuju kompleks perumahanku membuat lutut dan pinggangku terasa ngilu. Keringat membasahi kening dan napasku tersengal. Tapi aku terus melangkah, hanya membayangkan senyum bahagia ibu mertuaku. Aku berhenti sejenak di bangku taman bermain, meletakkan belanjaan dan mengatur napas. Kakiku gemetar, tak sanggup langsung berjalan lagi. Sambil beristirahat, aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi mobile banking. Gaji dari pekerjaan sampinganku bulan ini baru saja masuk. Tanpa ragu, aku mentransfer 3 juta rupiah ke rekening ibu mertuaku. Selamat ulang tahun, Bu. Beli makanan yang enak, ya. Setelah menekan tombol transfer, saldo di rekeningku langsung menyusut drastis. Hatiku sedikit perih, tapi aku menghibur diri dengan pikiran bahwa aku telah melakukan tugasku sebagai menantu yang baik. Setelah selesai, aku iseng membuka aplikasi pesan dan melihat-lihat foto profil teman-temanku. Mataku terpaku pada satu foto yang membuatku tak percaya. Itu adalah foto profil Mbak Rina. Biasanya, ia memasang foto anak-anaknya atau bunga. Tapi hari ini, di foto itu, ia mengenakan pakaian yang sangat mewah dengan latar belakang pantai eksotis dengan pohon kelapa. Dengan kacamata hitam yang trendy, Mbak Rina tersenyum lebar sambil menenteng sebuah tas yang berkilauan. Tas itu adalah tas mewah yang beberapa hari lalu kulihat di TV dipakai oleh seorang artis terkenal, harganya puluhan juta rupiah. Pikiranku mendadak kacau. Baru saja ia meneleponku, mengeluh tidak punya uang dan memaksaku memasak di rumah. Orang yang mengaku tidak punya uang untuk mentraktir ibunya makan di restoran, bagaimana bisa liburan ke luar negeri dan membeli tas semahal itu? Di bawah foto itu, ada tulisan, liburan impian. Terima kasih suamiku. Benih kecurigaan yang kecil dan dingin mulai tumbuh di hatiku. Ibu mertuaku selalu bilang tidak punya uang untuk berobat dan hanya makan dengan lauk seadanya. Tapi kenapa Mbak Rina bisa menghamburkan uang seperti itu? Nasihat Bu Sri kembali terngiang-ngiang di telingaku. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Malam itu, suamiku pulang kerja. Sambil menyiapkan makan malam, aku diam-diam memperhatikannya. Mas, Mbak Rina habis liburan ke luar negeri, ya? Tanyaku. Hah, Mbak Rina? Nggak tahu. Mungkin suaminya dapat bonus. Kenapa? Jawabnya sambil makan. Tadi aku lihat foto di ponselnya. Dia bawa tas mahal sekali di pantai. Tas mahal apa? Paling juga KW beli di Mangga 2. Kelihatannya asli, Mas. Siang tadi dia bilang ke aku nggak punya uang. Makanya ulang tahun ibu dirayakan di rumah saja. Suamiku meletakkan sendoknya dengan kasar. Kamu ini suka sekali ikut campur urusan orang lain. Mau dia ngutang untuk liburan kek, itu bukan urusan kita. Memangnya kenapa kalau masak untuk ulang tahun ibu, keberatan? Mendengar omelannya, aku langsung diam. Suamiku yang cuek ini sama sekali tidak peduli apa yang dilakukan ibu dan kakaknya di luar sana. Hanya aku sendiri yang setiap bulan mengorbankan tabunganku untuk mengkhawatirkan kehidupan mereka. Aku merasa percuma berdebat dengannya. Aku diam-diam membereskan piring. Tapi saat mencuci piring, bayangan tas mewah Mbak Rina tak mau hilang dari kepalaku. Uang hasil begadangku. Uang yang seharusnya bisa kubelikan mainan untuk anakku, semua kukirimkan ke rekening ibu mertuaku. Mungkinkah uang itu bocor ke tempat yang salah? Pikiran menakutkan itu terus menghantuiku. Tidak mungkin. Ibu mertuaku yang selalu memujiku tidak mungkin melakukan itu. Aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Akhirnya, hari ulang tahun ibu mertuaku tiba. Aku bangun sejak jam 5 pagi. Sibuk bolak-balik antara dapur dan kamar. Rendang yang sudah dimasak semalaman kumasukkan ke dalam wadah besar, bersama dengan opor dan lauk lainnya. Perjalanan 40 menit membuatku khawatir makanan akan dingin. Suamiku hanya duduk santai di kursi penumpang. Sementara aku yang menyetir setelah memasukkan semua wadah makanan yang berat ke kursi belakang. Sepanjang perjalanan, cuaca cerah, tapi hatiku mendung. Tanganku yang memegang setir berkeringat dingin. Perasaan tidak enak yang mengganjal hatiku beberapa hari ini terasa semakin kuat. Sesampainya di depan rumah mertua, aku menurunkan barang-barang berat dari bagasi. Menatap gerbang tua rumah mertuaku, aku menarik napas dalam-dalam. Aku sama sekali tidak tahu bahwa begitu aku melangkah masuk, dunia yang selama ini kupercaya akan runtuh berkeping-keping. Dengan kedua tangan penuh wadah makanan, aku membuka gerbang. Suamiku,
Bukannya membantuku, malah masuk lebih dulu. Ibu, kami datang, sapaku. Tapi ibu mertuaku, tanpa menunjukkan raut wajah senang, hanya berbaring di sofa sambil menonton TV. Oh, sudah datang cepat juga. Jawabannya singkat dan dingin. Aku meletakkan barang bawaan di dapur dan memijat pundakku yang kaku. Tak lama, terdengar suara pintu depan terbuka. Bu, aku datang. Mbak Rina masuk dengan tangan kosong. Ibu mertuaku yang tadinya mengeluh sakit punggung langsung bangkit dan berlari menyambutnya. Aduh, anak ibu. Tidak macet kan di jalan? Enggak, Bu. Citra sudah datang, ya? Mbak Rina melirikku sambil menenteng tas mewah yang kulihat di fotonya. Wanita yang sama yang menyuruhku menyiapkan segalanya karena ia akan datang untuk makan. Aku memaksakan senyum. Iya, Mbak, baru sampai. Makanannya sudah siap, kan? Aku lapar sekali. Sudah, tinggal dihangatkan sebentar. Aku mengenakan celemek dan mulai bekerja sendirian di dapur yang sempit. Suamiku, dengan alasan lelah, masuk ke kamar untuk tidur siang. Ibu mertua dan Mbak Rina masuk ke kamar di seberang dapur. Pintu kamar itu setengah terbuka, dan suara tawa mereka terdengar jelas sampai ke dapur. Keringatku bercucuran, bau masakan menempel di bajuku, tapi tak ada satupun yang membantuku. Aku mengupas buah pir dengan rapi, meletakkannya di piring, dan berjalan menuju kamar mereka, bermaksud menawarkannya sebagai pencuci mulut sebelum makan. Saat aku tiba di ambang pintu, percakapan mereka membuat langkahku terhenti. Bu, tas yang kubeli waktu liburan kemarin bagus, kan? Tentu saja. Dipakai putri ibu yang cantik jadi kelihatan mewah sekali. Ini mahal ho, Bu. Teman-teman arisanku iri semua. Iya, uang itu kan uangmu juga. Ibu tidak sia-sia mengumpulkannya susah payah supaya putri ibu bisa bergaya. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu mertuaku mengumpulkan uang? Bukankah beliau yang selalu mengeluh tidak punya uang untuk berobat? Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas di balik pintu, memegang piring buah. Suara Rina kembali terdengar. Tapi Bu, bagaimana kalau Citra tahu ibu memberikan semua uang itu padaku? Tahu dari mana? Si bodoh itu tidak akan pernah tahu. Dia itu naif sekali. Baju sendiri tidak pernah beli, kosmetik pakai yang murah, tapi uangnya dikasih semua ke ibu. Biarkan saja. Dasar perempuan bodoh tidak berpendidikan. Pelit sekali. Kata-kata mengerikan dari mulut ibu mertuaku itu membuat napasku tercekat. Rasanya seperti kepalaku dipukul palu, pandanganku memutih. Mentang-mentang menantu, kasih uang recehan saja gayanya selangit. Padahal kalau disuruh keluar uang banyak, dia gemetaran. Iya Bu, tadi waktu aku bilang jangan makan di restoran, aku harus pakai alasan macam-macam biar dia mau masak di rumah. Bagus, putriku pintar. Ibu ini hidup karena bisa memeras uang dari perempuan bodoh itu. Ibu ini ada-ada saja. Tapi memang cuma ibu, mertua, yang membiayai liburan putrinya pakai uang menantu. Kedua ibu dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Kepalaku pusing, dunia serasa berputar. Uang hasil kerjaku selama 7 tahun, uang yang kukumpulkan dengan tidak membelikan mainan untuk anakku, uang yang membuatku tidak mengganti mantel tuaku, ternyata habis untuk membiayai tas mewah dan liburan kakak iparku. Pujian ibu mertuaku yang selalu berlinang air mata setiap kali aku mengirim uang ternyata hanyalah akting murahan untuk menipuku. Di belakangku, mereka menghinaku tidak berpendidikan dan menertawakan kebodohanku. Piring buah di tanganku bergetar hebat. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu, menjambak rambut mereka dan berteriak sekeras-kerasnya. Aku ingin menuntut uangku kembali dan mengobrak-abrik seisi rumah, tapi kakiku lemas. Tak bisa bergerak. Aku bersandar di dinding, dan air mata panas akhirnya tumpah. Rasa sakit hati dan pengkhianatan yang begitu dalam membuatku menggigit bibir hingga berdarah. Dari dapur, terdengar suara rendang yang mulai gosong di wajan, tapi aku terpaku di tempat. Aku merasa begitu hina dan menyedihkan karena telah hidup dalam kebodohan, bahkan untuk menangis pun aku tak sanggup. Aku hanya bisa meremas dadaku yang hancur, menelan air mata dalam diam. Nasihat Bu Sri kembali terngiang di telingaku. Jangan mudah percaya pada anak orang lain. Kini aku mengerti makna kata-kata itu sampai ke tulang sumsum. Aku meletakkan piring buah di lantai tanpa suara. Perasaan marah yang tadinya membuncah kini berubah menjadi dingin. Rasanya percuma meluapkan emosi pada mereka. Aku berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Rendang di atas kompor sudah mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Aku mematikan kompor tanpa ragu. Suara masakan yang mendidih berhenti, menyisakan keheningan yang dingin di dapur. Aku melepaskan celemek yang terikat erat di pinggangku dan melemparkannya ke kursi. Peran sebagai menantu yang baik dan bodoh sudah berakhir selamanya. Aku membuka pintu kamar tidur utama. Suamiku masih tertidur pulas, sama sekali tidak tahu persekongkolan ibu dan kakaknya. Aku mengguncang bahunya dengan kasar. Mas, bangun. Hah, sudah selesai masaknya?
masih ngantuk, suamiku bangun dengan malas. Mendengar suara kami, ibu mertua dan Rina keluar dari kamar mereka. Ibu mertuaku, dengan senyum palsu yang sama dengan yang ia gunakan untuk menghinaku tadi, berjalan ke arah dapur. Wah, Citra, baunya enak sekali. Sudah siap makanannya? Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu, menatap matanya dengan dingin. Bu, badan saya tidak enak. Saya mau pulang sekarang. Suara dinginku membuat suasana seketika membeku. Yang pertama kali bereaksi tentu saja Rina. Citra, kamu bercanda? Ini ulang tahun ibumu, masa kamu mau pulang begitu saja? Mbak, makanannya sudah siap di atas kompor. Silakan Mbak yang siapkan dan sajikan. Bukankah Mbak anak kandungnya? Sekali-sekali layani ibumu sendiri. Mendengar jawabanku yang tajam, mulut Rina ternganga. Ibu mertuaku juga tampak kaget, wajahnya memerah. Kamu ini kenapa? Salah makan? Bicara sama orang tua kok tidak ada sopan santunnya? Suamiku yang masih setengah sadar keluar dari kamar dan mencengkeram lenganku. Sayang, kamu gila, ini hari ulang tahun ibu, kenapa kamu bikin keributan? Aku menyentakkan tangannya dengan kasar. Aku sakit, aku mau pulang. Kamu makan saja di sini bertiga sama ibu dan kakakmu. Aku tak mau berdebat lagi. Tanpa menoleh ke belakang, aku membuka pintu dan keluar. Kudengar suamiku meneriakkan namaku, tapi aku tak peduli. Aku membanting pintu gerbang dan masuk ke mobilku. Begitu mesin menyala dan aku menggenggam setir, napas yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Tapi tak setetes pun air mata yang jatuh. Rasanya sayang sekali menangisi orang-orang berwajah dua seperti mereka. Selama 40 menit perjalanan pulang, pikiranku sangat jernih. Aku merenungi betapa bodohnya aku selama 7 tahun ini. Aku teringat saat anakku merengek minta dibelikan robot di toko mainan. Aku menolaknya. Menarik tangannya yang menangis karena merasa sayang mengeluarkan uang 100.000 rupiah. Uang itu kuhemat untuk membelikan obat mertuaku. Aku benci diriku sendiri karena telah mengabaikan tangisan anakku demi mereka. Tapi aku memutuskan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan sekarang. Sesampainya di rumah yang kosong, aku langsung masuk ke ruang kerja. Tanpa melepas jaket, aku duduk dan menyalakan ponsel. Aku membuka aplikasi mobile banking yang biasa kugunakan untuk mengirim uang ke mertuaku. Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan tombol untuk menghentikan fitur transfer otomatis bulanan. Saat notifikasi, transfer otomatis berhasil dibatalkan muncul, rasanya beban berat di dadaku terangkat. Tapi itu saja tidak cukup. Aku membuka riwayat transaksi dan mengumpulkan semua bukti transfer ke rekening ibu mertua dan Rina selama 7 tahun terakhir. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 7 juta. Angka-angka hasil keringat dan air mataku itu membuat tatapanku semakin dingin. Aku membuka laci, mengambil buku kas tebalku dan pulpen merah. Aku mulai menulis dengan rapi dan teliti. Kapan, untuk apa, dan berapa jumlah uang yang kukirimkan, semuanya kucatat dengan detail. Biaya fisioterapi karena punggungnya sakit. Biaya perbaikan pemanas air yang rusak. Bahkan uang saku yang kuberikan diam-diam karena Rina mengeluh tidak punya uang untuk biaya sekolah anaknya. Semua kebohongan mereka kini tercatat dengan tinta merah. Kemampuanku menyusun dan merapikan catatan, yang dulu kugunakan sebagai editor, kini menjadi senjata terkuatku. Halaman-halaman kosong di buku kas itu kini penuh dengan tulisan merah. Setelah berjam-jam, aku selesai. Aku menghitung totalnya di halaman terakhir. Melihat angka ratusan juta rupiah itu, aku tersenyum dingin. Buku kas ini bukan lagi sekadar buku catatan. Ia telah menjadi jerat paling tajam yang akan mencekik leher ibu mertua dan Rina, yang selama ini hidup mewah dengan menggerogoti tulang dan dagingku. Dengan bukti sekuat ini, mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Sekarang, saatnya menunjukkan kebenaran ini pada suamiku. Biar dia lihat sendiri betapa busuknya ibu dan kakak yang selama ini ia puja dan kasihani. Aku merapikan rambutku yang berantakan dan bangkit dari kursi. Langit di luar sudah mulai memerah. Malam ini, meskipun suamiku pulang dan mengamuk, aku akan tetap diam. Aku akan menunggu saat yang tepat, saat aliran uang mereka kering dan mereka datang memohon padaku. Di saat itulah, aku akan melemparkan buku kas ini di depan wajahnya dan menghancurkan citra keluarga mereka berkeping-keping. Setelah menelusuri kembali kenangan pahit itu di ruang kerja, hatiku justru terasa lebih tenang. Beberapa saat setelah aku menyerahkan telepon dari ibu mertuaku kepada suamiku, suara langkah gusar suamiku masih terdengar dari ruang tengah. Ia masih marah padaku, sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarganya. Aku bangkit dari kursi, membawa buku kas dan bukti transfer bank yang sudah kurapikan. Saatnya menunjukkan kebenaran yang paling kejam pada pria naif ini. Begitu aku membuka pintu, suamiku langsung menunjuk wajahku. Kamu berbuat apa pada ibu? Berbuat apa?
Aku tidak mengatakan hal yang salah. Kenapa kamu yang marah-marah? Tidak salah, kakakku bisa jadi gelandangan, dan kamu seenaknya menutup telepon. Mau dia jadi gelandangan atau tidak, apa urusanku? Itu masalah mereka. Suamiku ternganga, tak percaya dengan jawabanku. Beberapa hari lalu di ulang tahun ibu kamu juga seenaknya pulang. Sekarang kamu menyakiti hati ibu. Kamu sadar tidak? Ia terus menyalahkanku, membela keluarganya. Aku tak gentar sedikitpun. Aku berjalan mendekat dan melemparkan buku kas serta tumpukan bukti transfer itu ke atas meja. Apa ini? Kamu mau protes dengan buku kas butut ini? Buka mata kamu lebar-lebar, dan lihat halaman terakhir. Itu wajah asli keluarga yang sangat kamu sayangi dan kasihani. Suamiku dengan kesal mengambil buku kas itu. Di bawah cahaya lampu yang terang, tangannya yang sedang membalik halaman tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang tadi merah pada mendadak pucat pasi. Ini? Apa ini semua? Citra? Uang sebanyak ini, itu uang yang selama 7 tahun ini kukirimkan pada ibumu. Uang hasil kerjaku diam-diam, tanpa sepengetahuanmu. Mata suamiku terbelalak tak percaya. Kamu dapat uang dari mana? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Karena aku tahu gajimu pas-pasan. Setiap malam aku begadang, bekerja sampai jari-jariku bengkak. Uang hasil kerja kerasku, uang yang seharusnya bisa kubelikan mainan untuk anak kita, semuanya kukirimkan untuk mereka. Tapi ibu selalu bilang tidak punya uang padaku. Ini totalnya berapa? 700 juta rupiah. Benar. Itu air mataku selama 7 tahun. Kalau kamu punya otak, hitung saja sendiri. Utang kakakmu yang 200 juta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan uang yang sudah kuberikan. Dengan tangan gemetar, suamiku membandingkan buku kas dengan bukti transfer. Jadi ini semua benar? Uang untuk fisioterapi ibu, uang untuk perbaikan pemanas air, semuanya dari kamu? Iya, kamu tidak tahu kan? Penasaran tidak kemana perginya uang hasil memeras menantunya itu? Suamiku menatapku dengan wajah kosong. Kemana? Aku menatap matanya lekat-lekat dan berkata dengan jelas, untuk membeli tas mewah kakakmu dan membiayai liburannya ke luar negeri. Apa, tas Mbak Rina? Maksudmu apa? Uang itu untuk obat ibu, kenapa jadi tas Mbak Rina? Kamu tahu kenapa aku pulang saat ulang tahun ibumu? Saat kamu tidur pulas, aku mendengar semua percakapan ibu dan Mbak Rina dari balik pintu. Mereka menertawakanku, menyebutku menantu bodoh tidak berpendidikan yang enak diperas uangnya. Ibu sendiri yang bilang, uang dariku dikumpulkan untuk diberikan pada putrinya agar bisa hidup mewah. Suamiku terkesiap dan mundur selangkah. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin bicara seperti itu. Kamu pasti salah dengar. Melihatnya masih membela keluarganya bahkan dengan bukti di depan mata, aku tertawa sinis. Salah dengar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kakakmu menenteng tas puluhan juta hasil uangku sambil tertawa-tawa. Aku melanjutkan dengan nada tinggi. Ingat tidak? Waktu musim dingin kemarin ibu minta uang untuk pemanas air, kakakmu justru membelikan jaket mahal untuk anak-anaknya. Waktu ibu minta uang untuk fisioterapi, kakakmu justru pamer pergi ke spa setiap hari. Kamu pikir itu semua kebetulan? Napas suamiku menjadi berat mendengar fakta-fakta yang kuungkapkan. Kamu tidak lihat foto di ponsel kakakmu kemarin? Orang yang katanya rumahnya mau disita, justru pamer foto liburan di pantai mewah. Uangnya jatuh dari langit, barulah suamiku, seolah tersadar, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Setelah melihat foto Rina, bibirnya mulai bergetar. Ini benar tas mahal yang ada di TV itu. Dia juga benar-benar liburan. Sekarang kamu paham? Uang hasil keringatku yang ibumu peras dengan alasan untuk berobat, semuanya dipakai untuk foya-foya kakakmu. Dan sekarang, mereka menelepon lagi dini hari untuk minta uang? Suamiku jatuh terduduk di lantai. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ibu dan kakaknya telah melakukan hal sehina itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ibu? Bagaimana bisa Mbak Rina? Bukan hanya padaku, tapi juga padamu. Mereka menguras darah menantunya, sambil memanfaatkan gaji hasil kerja kerasmu. Citra, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak menyangka ibu melakukan hal sekeji ini. Suamiku meremas rambutnya, merintih seperti binatang yang terluka. Dunianya, yang selama ini selalu menganggap keluarganya sebagai korban, akhirnya hancur. Aku memotongnya dengan tegas. Aku sudah bilang dengan jelas. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluargamu. Aliran dana sudah kuhentikan sejak hari ulang tahun ibumu. Bagus, kamu melakukan hal yang benar. Untuk apa kita melanjutkan kegilaan ini? Suamiku melompat berdiri, wajahnya penuh amarah dan rasa pengkhianatan. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia akhirnya sadar telah dipermainkan oleh darah dagingnya sendiri. Aku akan telepon sekarang juga dan kubongkar semuanya. Aku akan bilang,
Memeras istriku yang malang akan membuat mereka kena karma. Ia menggenggam ponselnya, siap menelepon ibunya. Aku menepis tangannya. Jangan telepon. Kenapa? Kita harus menuntut uang kita kembali. Jangan bodoh. Tadi mereka bilang rumahnya akan disita, kan? Biarkan saja. Ibumu dan kakakmu, kalau sudah terdesak, mereka akan saling cakar. Saat keran uang berhenti, kita lihat saja apa yang akan terjadi di rumah itu. Kita cukup jadi penonton. Melihat tatapanku yang dingin dan tajam, suamiku menelan ludah. Ia belum pernah melihat sisi diriku yang seperti ini. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, wajah asli keluarganya terungkap. Dan suamiku, yang seumur hidupnya menjadi anak mami, akhirnya sepenuhnya berpihak padaku. Sayang, maafkan aku. Aku bodoh sekali karena tidak tahu apa-apa. Mulai sekarang, aku hanya punya kamu dan anak kita. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Suamiku berlutut di depanku dan menangis terseduh-seduh. Aku menatap punggungnya yang bergetar dengan pandangan dingin. Panggung untuk balas dendam telah kutata dengan sempurna. Ibu mertua dan Rina, yang hidup dan mati demi uang, kini sudah terpojok. Tak lama lagi, kedua ibu dan anak yang serakah itu akan saling menyalahkan dan bertengkar hebat karena uang. Setelah malam di mana suamiku menangis di kakiku, banyak hal berubah di rumah kami. Suamiku berubah total. Ia tidak lagi keluyuran setelah pulang kerja, melainkan langsung pulang dan mengenakan calemek. Ia merebut penyedot debu dari tanganku dan membersihkan seluruh rumah. Ia merasa sangat bersalah karena telah membiarkanku menderita sendirian. Aku tidak memuji atau menyalahkannya, hanya mengamatinya dalam diam. Aku bahkan tidak perlu turun tangan untuk balas dendam. Tak butuh waktu lama sampai terdengar suara kehancuran dari keluarga mertuaku yang kehilangan sumber dana. Aku biasanya mentransfer uang saku pada tanggal 15 setiap bulannya. Tanggal 15 pun tiba. Pagi itu, aku sedang menikmati kopi di meja makan sementara suamiku menyuapi anak kami. Ponsel suamiku yang tergeletak di meja berdering keras. Nama ibu mertua muncul di layar. Suamiku melirik ponsel itu dengan wajah masam. Aku memberinya isyarat untuk menjawab. Ia menyalakan pengeras suara dan menekan tombol jawab. Bagus, cepat suruh istrimu transfer uang. Suara cempreng ibu mertuaku langsung menggema di ruang makan. Uang apa? Jawab suamiku dengan nada sedingin es. Uang apa lagi? Hari ini kan jadwalnya Citra kirim uang obat untuk ibu. Kenapa belum ada kabar? Benar-benar meremehkan mertua. Ibu mertuaku, yang belum sadar situasinya, masih saja berkoar-koar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kebusukannya telah terbongkar. Suamiku tertawa sinis, lalu berteriak dengan suara bergetar karena marah. Masih bicara soal uang obat, Bu? Uang hasil memeras istriku yang malang untuk membeli tas mahal dan membiayai liburan Mbak Rina itu maksudnya? Hening. Di seberang telepon, suasana menjadi senyap seolah disiram air es. Kak, kamu bicara apa? Siapa yang bilang begitu? Suara ibu mertuaku bergetar. Siapa lagi? Ibu dan Mbak Rina sendiri yang menertawakan Citra di kamar, menyebutnya tidak berpendidikan. Citra mendengar semuanya dari balik pintu dan menunjukkan semua bukti transfernya padaku. Aku sudah tahu semuanya. Aduh. Itu kamu salah paham. Citra pasti salah dengar. Jangan mengelak. 700 juta rupiah yang Citra kirimkan selama 7 tahun, uang hasil kerja kerasnya. Memikirkan ibu dan Mbak Rina menggerogoti kami membuatku muak. Mendengar teriakan marah suamiku, ibu mertuaku terdengar panik. Bagus, dengarkan ibu dulu. Kakakmu itu menangis-nangis memohon. Jadi sebagai ibu hanya ingin membantunya sedikit. Membantu dengan cara menguras darah istriku untuk kemewahan putrimu? Mulai sekarang, jangan pernah berharap sepeser pun dari kami. Hidup saja berdua dengan putrimu itu selamanya. Suamiku menutup telepon dengan kasar. Wajahnya merah padam karena amarah. Aku hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopiku. Pagi yang sangat menyegarkan. Namun, tontonan yang sesungguhnya terjadi beberapa hari kemudian. Ternyata, Mbak Rina, dengan kepercayaan penuh pada uang dari ibunya, telah membuat masalah besar. Ia mengambil pinjaman besar untuk menyewa ruko di lokasi premium dan membuka butik. Tentu saja, ia berpikir ibunya akan menutupi cicilan dan biaya kartu kreditnya dari uang hasil perasannya dariku. Tapi karena aliran danaku hentikan total, keluarga mertuaku benar-benar kering. Saat tagihan pinjaman jatuh tempo dan tidak ada uang di rekening, Mbak Rina pasti panik setengah mati. Suatu malam akhir pekan, saat kami sedang menonton TV, telepon dari ibu mertuaku datang lagi. Suamiku kembali menyalakan pengeras suara. Ibu, ada apa lagi? Bagus, tolong ibu, tolong. Dari seberang telepon, terdengar suara seperti di neraka. Suara barang pecah berantakan bercampur dengan teriakan histeris Mbak Rina. Ibu kan sudah janji mau kasih uang.
Aku sudah bayar DP ruko karena percaya sama ibu, sekarang kenapa ibu diam saja? Mana uang cicilannya? Citra sudah memutus semua uangnya. Aku bisa dapat uang dari mana? Untuk beli beras saja aku tidak punya. Suara pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu terdengar begitu jelas. Salah ibu sendiri kenapa mulutnya tidak bisa dijaga. Coba waktu itu kita makan di restoran saja, tidak akan jadi begini. Hidupku hancur karena ibu. Apa kamu bilang? Dasar anak tidak tahu diuntung. Setelah aku memeras menantuku untuk membelikanmu baju bagus dan liburan, sekarang kamu menyalahkan ibu? Sana kamu minta maaf, sujud di kaki Citra. Terdengar suara gaduh seolah mereka sedang saling jambak. Ibu dan anak yang tadinya begitu kompak dan saling menyayangi, yang bersama-sama menertawakanku, kini berubah menjadi musuh bebuyutan begitu sumber uang mereka terputus. Aku tak perlu melakukan apa-apa. Keserakahan dan egoisme merekalah yang menjadi pisau yang menusuk leher mereka sendiri. Bagus, tolong bujuk Citra untuk meminjamkan uang. Kakakmu akan jadi gelandangan. Tolong ibu mertuaku menangis memohon di telepon. Tapi di wajah suamiku, tak ada sedikit pun rasa kasihan. Bu, sekarang baru mau memohon pada Citra? Aku juga sibuk mengurus keluargaku sendiri. Jangan pernah telepon ke sini lagi untuk masalah kotor seperti ini. Suamiku mematikan telepon dengan jijik. Setelah keheningan kembali, aku tersenyum lembut pada suamiku. Mas, lapar? Enggak. Di kulkas ada daging. Mau aku masakan? Suamiku menatapku sejenak, lalu menghela napas lega dan mengangguk kuat. Iya, aku mau makan daging. Biar aku yang masak, kamu duduk saja. Melihat punggungnya yang bergegas ke dapur, aku menatap keluar jendela. Rumah mertuaku yang berjarak 40 menit dari sini mungkin sudah seperti medan perang. Mbak Rina akan terlilit utang dan terpaksa menjual butiknya dengan harga murah. Ibu mertuaku akan hidup dalam penyesalan dan kebencian dari putrinya sendiri. Gambar balas dendam yang paling sempurna akhirnya terwujud. Beban berat di dadaku terangkat. Senyum puas terukir di bibirku. Seminggu setelah telepon mengerikan itu, kedamaian sejati akhirnya datang ke rumah kami. Suamiku berubah total dan tidak pernah lagi menoleh ke arah keluarganya. Setiap pulang kerja, ia akan langsung bermain dengan anak kami dan membantuku pekerjaan rumah. Jari-jariku yang dulu bengkak karena begadang kini tak lagi sakit. Tanpa lintah penghisap darah dan keringatku, dunia terasa begitu cerah. Namun, orang jahat memang harus jatuh ke titik terendah untuk menyadari kesalahan mereka. Suatu Sabtu siang yang cerah, saat suamiku sedang bermain balok dengan putra kami, bel pintu rumah berbunyi bertubi-tubi. Seseorang menekannya dengan panik seolah mau mendobrak pintu. Aku berjalan ke pintu dan melihat dari layar interkom. Aku terkesiap. Di layar, tampak ibu mertuaku. Penampilannya jauh dari sosok angkuh yang kukenal. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, dan sepatunya bahkan berbeda sebelah. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ia gemetar sambil memegang gagang pintu. Aku hanya diam menatap layar, tidak membukakan pintu. Ia mulai menggedor-gedor pintu dengan kepalan tangannya. Citra, menantuku, kamu di dalam kan? Tolong ibu, buka pintunya. Suaranya serak dan putus asa. Suamiku terkejut dan berlari keluar dari kamar. Siapa sayang? Ibumu. Wajah suamiku langsung mengeras. Ia mendorongku ke belakang dan membuka pintu dengan kasar. Begitu pintu terbuka, ibu mertuaku jatuh tersungkur di lantai. Bagus anakku, tolong ibu. Ia merangkak, memeluk kaki suamiku sambil menangis histeris. Ibu, apa-apaan ini? Kenapa datang ke sini bikin keributan? Kakakmu, si anak sialan itu, dia membawa kabur semua uangku. Uang jaminan sewa rumah ibu juga dia ambil, lalu kabur. Kisah yang keluar dari mulutnya sungguh ironis. Rina, yang terlilit utang, nekat mencuri uang jaminan sewa rumah ibunya sendiri, lalu kabur bersama suami dan anak-anaknya di tengah malam. Putri kesayangan yang selama ini ia manjakan dengan uang hasil memeras menantunya, kini menusuknya dari belakang dan membuatnya menjadi gelandangan. Benar-benar karma yang sempurna. Kenapa ibu mengadu padaku? Mau dia kabur atau tidak, itu bukan urusanku, bentak suamiku. Ibu mertuaku kemudian merangkak ke arahku dan memeluk kedua pergelangan kakiku. Citra, menantuku yang baik. Ibu sudah gila waktu itu. Tolong terima ibu. Ibu tidak punya tempat tinggal. Malam ini ibu bisa mati kedinginan di jalan. Ia memohon dengan putus asa, mengusapkan wajahnya di kakiku. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi kini, tak ada lagi rasa kasihan di hatiku. Aku justru merasa jijik. Perlahan, aku berjongkok dan melepaskan tangannya satu persatu. Bu, lepaskan kaki saya. Baju saya jadi kotor. Citra, ibu mau jadi pembantu di sini. Masak, bersih-bersih, apa saja akan ibu lakukan. Maafkan ibu, aku menatapnya dengan dingin. Bu,
Masih ingat ucapan ibu di kamar waktu ulang tahun ibu? Ibu bilang menantu ini bodoh dan tidak berpendidikan kan? Ibu bilang hidup ibu menyenangkan karena bisa memeras uang dari perempuan bodoh ini. Matanya bergetar ketakutan. Tidak, itu bukan isi hati ibu. Jangan beralasan. Seperti kata ibu, saya ini menantu bodoh dan tidak berpendidikan. Karena tidak berpendidikan, mulai sekarang saya hanya akan mengurus keluarga dan darah daging saya sendiri. Citra, tolong. Uang yang saya kirimkan selama 7 tahun itu bukan karena kebodohan saya. Bu, itu adalah ketulusan saya. Ibu sudah menginjak-injak ketulusan itu. Sekarang, saatnya ibu menuai apa yang ibu tanam. Kata-kataku yang tajam membuatnya lemas tak berdaya. Suamiku maju, menarik ketiak ibunya dengan paksa dan mendorongnya keluar. Ibu, pergi dari sini. Jangan pernah muncul di depan istriku lagi. Bagus. Tega kamu sama ibumu sendiri? Ibu yang lebih dulu membuang kami. Saat ibu memeras darah kami untuk diberikan pada Mbak Rina, saat itu hubungan kita sudah berakhir. Pergi dan minta tolong pada putri kesayanganmu itu. Pergi. Suamiku mendorong ibunya ke lorong apartemen dengan kasar. Di lantai, ibu mertuaku menangis meraung-raung, memukul dadanya. Ya Tuhan, aku menggali kuburanku sendiri. Aku menendang keberuntunganku sendiri. Jeritannya menggema di sepanjang lorong, tapi tak ada satupun tetangga yang keluar. Ia kini benar-benar sendirian di dunia. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Bu, hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Sehat-sehat saja. Setelah itu, aku menutup pintu besi yang berat itu tanpa ampun. Suara kunci yang berputar terdengar begitu merdu di telingaku. Dari balik pintu, samar-samar ku dengar suara tangisannya yang semakin menjauh. Suamiku memelukku erat dalam diam. Dalam pelukannya yang hangat, aku akhirnya bisa bernapas lega. Jaring laba-laba yang menjeratku selama 7 tahun akhirnya putus. Setengah tahun telah berlalu sejak hari yang penuh badai itu. Rumah kami kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Suamiku benar-benar berubah. Setiap gajian, ia mentransfer seluruh gajinya ke rekeningku. Ia menjadi ayah dan suami yang jauh lebih baik. Aku pun menemukan kembali kebahagiaanku. Aku kembali ke kelas membatik dan menceritakan semuanya pada Bu Sri. Beliau memegang tanganku dan berkata, "Bagus, kamu hebat. Sudah ibu bilang kan? Pikirkan dirimu sendiri dulu. Hidup bahagia dengan mengurus anak dan mengisi dompetmu sendiri. Itu bakti yang sesungguhnya." Berkat seorang teman di sekolah anakku yang bekerja sebagai agen properti, kami berhasil pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih baik. Uang yang tadinya bocor ke mertuaku, kini terkumpul dan cukup untuk memulai hidup baru. Aku bahkan punya ruang kerja sendiri yang nyaman. Aku yang dulu menyedihkan, membungkuk di meja sempit demi mencari uang untuk mertua, kini telah tiada. Kabar tentang keluarga mertuaku sampai juga ke telingaku. Rina, yang kabur membawa uang ibunya, akhirnya ditemukan oleh penagih utang. Suaminya menceraikannya dan membawa anak-anak mereka pergi. Kini, Rina hidup berpindah-pindah di penginapan murah, bersembunyi dari utang. Tas mewah kesayangannya sudah lama ia jual untuk menyambung hidup. Dan ibu mertuaku? Beliau kini bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran besar, tinggal di kamar sempit di belakang restoran. Wanita yang seumur hidupnya mengeluh sakit punggung, kini benar-benar harus bekerja keras di air dingin untuk bertahan hidup. Katanya, setiap hari ia menangis, menyesali perbuatannya menendang menantu yang seperti berlian. Tapi semua sudah terlambat. Malam ini, senja begitu indah. Aku membuka buku kas yang baru di ruang kerjaku. Halaman-halamannya tidak lagi berisi catatan biaya fisioterapi ibu, atau uang saku ulang tahun ibu. Kini, isinya adalah uang pendaftaran sekolah anak, jaket baru untuk suami, dan tabungan liburan keluarga pertama kami. Sayang, ayo makan. Aku masak bulgogi kesukaanmu. Suara suamiku dari dapur memanggilku dengan lembut. Mama, ayo. Papa masak daging banyak. Putra kecilku menarik-narik bajuku. Iya, Mama datang. Aku menutup buku kas dengan bahagia dan berjalan ke ruang makan. Di atas meja, hidangan hangat yang disiapkan suamiku menanti. Ia meletakkan sepotong daging di atas sendokku dan tersenyum cerah. Aku balas menatap suami dan anakku, tersenyum dengan senyum paling bahagia di dunia. Belenggu menantu yang baik telah kuputuskan. Kedamaian yang kurai dengan perjuanganku sendiri ini terasa begitu manis. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan bangga hanya untuk 2 orang berharga di sisiku, dan yang terpenting, untuk diriku sendiri. Kisah 7 tahun kebodohan Citra Dewi telah berakhir. Kini, babak baru kehidupan Citra Dewi yang bijaksana dan kuat baru saja dimulai.